Saya ikut money game, teman-teman. Dan itu pasti sampai titik tertentu meledak, teman-teman. Nggak mungkin bisa langgeng. Ini jelas ciri-ciri Ponzi. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo Hargianto. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sangat penting ya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Passive income apa? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Loh, jadi gimana caranya kok bisa properti menghasilkan passive income? Ya, properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh paling gampang, menyewakan properti. Ketika kita menyewakan properti, maka kita akan mendapat income tanpa kita perlu bekerja. Kalau propertinya cuma satu, kalau propertinya 10, propertinya 50, propertinya 100. Wow, itu passive income yang luar biasa. Selain dengan menyewakan, bisa juga dengan ada bisnis tersistem di atasnya atau yang bagi hasil. Jadi ada operatornya, jadi kita tidak terlalu fokus ke bisnisnya, tapi kita bisa fokus ke propertinya. Oke teman-teman, hari ini kita punya info yang sangat luar biasa, berita luar biasa. Ini seumur-umur saya baru kejadian sekali ini. Apa itu? Saya ikut money game, teman-teman. Loh, kenapa Pak ikut money game? Ceritanya gini, kurang lebih 3 bulan yang lalu ada yang nawarin saya money game. Saya tahu dari awal dia nawarin money game, saya sudah tahu ini money game. Money game-nya yang ini berkedok robot trading. Katanya robot trading gitu ya. Saya ikut yang paling kecil 20 juta, paket 20 juta. Saya nggak nyuruh teman-teman ikut loh ya, saya cuma cerita pengalaman saya. Yang kayak gini saya sebenarnya males karena saya sudah tahu money game ujung-ujungnya pasti scam. Meledak, apapun alasannya, pokoknya duitnya hilang. Mau pengelolanya kabur, mau dibekukan pemerintah, mau apapun ujung-ujungnya duitnya hilang. Saya dari dulu tidak pernah mau. Sudah banyak yang nawarin money game ke saya, dari dulu sudah banyak. Ada yang bentuknya dari zaman saya SMP loh. Dari zaman surat, pakai surat, dikirim, arisan berantai gitu ya. Nanti kita mengirimkan Rp10.000 ke nomor 1. Terus kita jadi nomor 4, terus kita mengirimkan ke 10 orang, terus 10 orang itu nanti jadi nomor 4, kita jadi nomor 3, tapi mereka kirim ke yang nomor 1, yang sekarang nomor 2 yang jadi nomor 1, dan seterusnya. Ya sampai titik tertentu pasti meledak ya kan. Terus ada juga yang nawarin saya dulu money game, tapi bentuknya travel agent, jualan tiket. Saya sudah tahu ini mah money game. Ada yang pakai website, oh ini mah nanti website untungnya gini-gini. Ini money game lah. Ujung-ujungnya apa sih teman-teman money game? Money game itu intinya tidak ada bisnisnya, uang cuma diputar-putar. Intinya itu. Dari saya ikut money game itu, saya bisa merasakan kenapa teman-teman seneng ikut money game ya. Oh mungkin benar-benar bukan teman-teman ini ya, maksudnya teman-teman yang lain ya. Kenapa kok mereka seneng ya? Saya tuh heran, sudah tahu itu pasti meledak kok, masa ikut. Saya ngelihatnya karena profitnya gede, sebulan 20%. Kayaknya kan luar biasa sekali ya. Tapi saya merasa bahwa ini money game dan silahkan teman-teman, menurut teman-teman gimana ya? Kalau saya nanti kita ngomong dulu, ciri-ciri kenapa saya tahu dia money game. Saya sudah ikut ya, jadi saya boleh ngomong kalau ini money game, saya sudah tahu dalamnya. Satu, kenapa dibilang ini money game? Satu, investasi ini sudah dilarang oleh OJK dan Bapepti sebagai otoritas keuangan di Indonesia. Mereka sudah mengeluarkan daftar investasi bodong. Nah ini masuk. Nah ini teman-teman harus berhati-hati. Jadi pertama saya lihat adalah karena sudah ada anjuran atau peringatan dari pemerintah bahwa ini beresiko tinggi, atau mungkin jangan-jangan malah sudah dibilang bodong ya. Saya kurang tahu, nanti teman-teman cari Google investasi bodong OJK gitu. Dan nanti kan keywordnya itu langsung muncul yang sudah dilarang oleh OJK apa. Nah, walaupun sudah dilarang, kedua, websitenya sudah diblok oleh pemerintah, mereka bikin pakai VPN, pakai jalur lain. Jadi saya melihat ini ya sudah dilarang oleh pemerintah, masih pakai inilah itulah, pakai VPN lah supaya tetap bisa masuk ke website tersebut.
Ini yang membuat saya yakin ini money game. Loh, pemerintahnya udah bilang nggak boleh loh. Ya, jadi pertama karena pemerintah nggak boleh. Yang kedua, mereka cari cara terus untuk bisa masuk dengan cara gelap, dengan VPN. Yang ketiga yang saya rasakan langsung adalah hasilnya terlalu bagus, teman-teman. Bukannya saya anti investasi yang hasilnya bagus, tidak. Cuman kalau kita ingat prinsip high risk high gain. Kalau itu hasilnya bagus, resikonya tinggi sekali dan kita harus berhati-hati. Investasinya, teman-teman, dapat 20% per bulan loh, teman-teman. Gila, saya bilang 20% per bulan itu tidak masuk akal di saya. Investasi 20% per bulan tidak masuk akal. Oke, mungkin sekali. Oke, misalnya dalam 10 tahun 20% per bulan terus setelah itu biasa lagi. Itu oke. Tapi ini rutin setiap bulan, teman-teman. Waduh, kalau rutin setiap bulan, Warren Buffett loh, investor terbaik dunia. Itu investasinya cuma bisa 20% per tahun. Lah kok ini mau nawarin 20% per bulan? Berarti Warren Buffett sudah, kita perlu ngomong ke Mr. Warren Buffett. Mr. Warren Buffett sudah tidak perlu mikir lagi, pusing-pusing dengan Berkshire Hathaway. Pakai ini aja, pakai money game. 20% per bulan loh. Nah, nanti pendapatnya Warren Buffett seperti apa? Jadi kalau menurut saya, too good to be true. Biasanya yang too good to be true, biasanya memang too good to be true, alias memang bohong. 20% per bulan. Menurut saya ya, pantesnya itu investasi itu ya mungkin 1-3%. Investasi ini kan ngeliat-liat ya, kalau profitnya terlalu kecil nggak ada yang join. Kalau profitnya terlalu besar, yang ngasih bagi hasil pasti nggak terima juga. Kan prinsipnya seperti itu, teman-teman, di ekonomi. Ya yang sedang-sedang lah. Menurut saya 1-3% per bulan itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah 20%, wah udah jauh sekali. 5% per bulan aja sudah tanda tanya loh bagi saya. Itu harus benar-benar dilihat bisnisnya seperti apa. Logikanya kan gampang, teman-teman. Gini, misalnya perusahaan ini menawarkan 20% per bulan investasi. Dan itu bisa berlangsung lama. Oh, kalau saya jadi yang punya perusahaan, saya akan pecat itu direktur keuangannya. Saya akan ngomong, kamu gila Pak, 20% per bulan. Ngapain susah-susah pinjem bank aja 1% per bulan? Ngapain bayar orang 20% per bulan, mau kita bisa bayar 1% per bulan ke bank kok. Oh, nanti kalau direktur keuangannya bilang, lah ini sama bank nggak dikasih pinjaman. Loh, kenapa? Karena dianggap beresiko. Ya itu masalahnya. Orang bank melihat itu beresiko. Kalau sudah beresiko, ya kita sebagai investor posisinya sama. Ikut aja di belakang bank. Orang bank itu sudah pinter-pinter, jadi melihat resiko. Jadi kita ikut aja orang bank seperti apa. Bank aja masih bisa ketipu loh. Apalagi kita yang orang awam. Jadi berhati-hatilah. Jadi yang pertama tadi, balik lagi, kenapa saya setelah masuk saya bisa melihat bahwa ini money game. Satu, karena dilarang oleh pemerintah. Kedua, pakai cara gelap untuk tetap masuk. Yang ketiga, hasilnya terlalu bagus. Yang keempat apa? Yang keempat, saya ngelihat mereka terus-menerus merekrut member, teman-teman. Ini jelas ciri-ciri Ponzi, investasi tapi merekrut member terus-terusan. Ini berisiko Ponzi, teman-teman. Kenapa? Karena Ponzi itu apa sih, teman-teman? Ponzi itu orang pertama ngajak orang kedua invest buat dia. Nah, dua orang kedua ini ngajak 4 orang, masing-masing 2 gitu kan. Nah, terus ini bayar lagi. Nah, bayarnya duitnya untuk yang 2 orang sama yang 1 orang. Uangnya itu untuk itu. Ya, sebagian untuk nomor ini juga bisa dibalikin ke nomor 4. Terus mereka rekrut lagi jadi 8. Nah, ini bayar bisa untuk balikin ke mereka, tapi juga yang atas-atas dapat dan seterusnya. Jadi keuntungan bisnis atau keuntungan investasi, hasil investasi yang dibagikan itu bukan dari bisnis, teman-teman, bukan dari keuntungan bisnis, tapi dari uang itu sendiri diputar-putar. Dan itu pasti sampai titik tertentu meledak, teman-teman. Nggak mungkin bisa langgeng. Nah, ada yang teman saya ngomong, oh tenang Pak, nanti saya akan keluar sebelum dia scam. Nggak bisa, teman-teman. Karena yang tahu kapan mau scam atau enggak, itu cuman bandarnya doang. Bandarnya kapan aja bisa lari. Oh tenang Pak, saya
lihat dia ada kantornya. Ya elah, kantor itu tidak menjamin. Lah kalau kantornya harganya, oke lah, kantornya 300 miliar. Wow, kantornya mewah. Nah kalau dia scamnya 300 triliun gimana teman-teman? Wah masa mungkin sih Pak 300 triliun? Teman-teman saya yang ikut money game, ada yang 5 miliar, 10 miliar loh. Jadi jangan dipikir yang ikut cuma 1 juta, 2 juta loh. Banyak gede-gede. Dan saya terus terang prihatin. Saya ngelihat ini orang-orang kok pada main money game robot trading seperti ini gimana sih orang-orang ini? Wah saya kan lihat di Facebook saya, wah pada banggain hasilnya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Itu sangat-sangat berisiko. Ya, jadi nomor 4 tadi adalah saya melihat mereka rekrut member terus tanpa bisnis yang jelas. Dan yang kelima adalah saya itu ikut kan teman-teman. Oh ya pengen belajar ya toh, saya ikut 20 juta. Saya sudah tahu itu bakal hilang. Ya sudah, kalau hilang saya anggap itu uang sekolah teman-teman ya kan. Nah saya ikut, saya pengen tahu di dalam seperti apa. Jadi saya ikut grupnya juga, grup WA-nya. Kemudian saya ikut transfer juga. Ternyata teman-teman, transfernya ke siapa teman-teman duitnya? Saya invest saham juga teman-teman ya. Saya punya saham di Indonesia, ada 2 broker, ada yang di Singapura, investasi REIT. Nah, selalu transfer uang itu selalu ke broker, ke perusahaannya broker. Nah ini transfernya ke pribadi teman-teman. Saya sampai geleng-geleng. Ini transfer kok ke pribadi gitu loh. Ya transfer harus ke perusahaan brokernya dong, jangan ke pribadi. Kalau pribadi bablas. Nanti brokernya akan ngomong, loh saya nggak pernah terima duit kok. Mana bukti transfernya? Loh ini saya transfer ke kamu. Itu nama perorangan, bukan nama saya. Misalnya namanya XXX gitu ya. Padahal harusnya kan PT ABC. Kita transfernya ke XXX, Mr. XXX, Bapak XXX, Ibu XXX. Perusahaannya akan ngomong, kamu transfernya ke dia kok nagihnya ke saya? Nggak ada urusan saya. Nah itu bahaya teman-teman. Transfernya kita nggak ke brokernya, tapi ke pribadi. Nah serunya lagi waktu saya mau WD ya kan. Wah teman-teman yang main money game kan senangnya WD gitu kan. Withdraw duit dari investasinya. Memang kelihatannya kan profitnya gede, coba saya withdraw. Terus benar ditransfer. Ternyata yang transfer siapa teman-teman? Brokernya? Enggak, bukan brokernya. Yang transfer pribadi ini lagi. Kok nggak ada company sama sekali gitu loh ya, tapi rekening perorangan semua. Wah ini berarti menurut saya sih resiko tinggi. Berarti uangnya tidak ditaruh di broker, tapi taruh di perorangan. Rawan sekali teman-teman. Nah itu udah banyak ya, pokoknya nanti teman-teman hitung ya, sudah ciri-cirinya udah banyak. Yang berikutnya teman-teman, yang saya lihat ciri-cirinya, saya yakin sekali ini money game adalah ketika saya tanya. Mereka kan kedoknya jual robot trading, ya kan katanya jual robot trading, money game tapi jual robot trading. Terus ya, saya tanya, ini robot tradingnya bisa nggak dipakai di broker saya? Broker yang di Indonesia, yang disetujui atau terdaftar di Bapepti, itu bisa nggak? Nggak bisa. Katanya harus pakai broker ini. Loh, kamu kan jualan robot trading yang sudah saya beli, saya pasang di broker saya yang ada terdaftar di Bapepti. Nggak bisa dong harus pakai broker ini. Itu namanya bukan jualan robot trading dong. Itu namanya investasi. Kalau jualan robot trading ya udah kamu jual robotnya, saya pasang di tempat broker manapun juga yang saya miliki. Nggak bisa Pak. Ya saya sebenarnya udah tahu sih memang ini sebenarnya money game lah ujung-ujungnya ya kan. Tapi semua masih pada ngotot, enggak ini investasi beneran. Saya sih lihat ada 2 model. Ada yang ngerti bahwa ini money game tapi mereka tetap ikut karena berharap mereka bisa keluar dan mengambil keuntungan sebelum money game meletus. Yang kedua, nggak ngerti, orang-orang yang nggak ngerti bahwa itu money game, dia merasanya, oh ini bisnis beneran ini, investasi beneran, untungnya gede. Sampai jual rumahnya, jual propertinya, terus jual motornya, jual mobilnya, semua dijual, utang. Waduh, itu resiko tinggi teman-teman, nanti bakal stres. Saya prihatin orang-orang ini, ya mudah-mudahan sih segera sadar ya kan.
Nah, itu sangat berisiko tinggi, teman-teman. Menurut saya, orang-orang ini sangat berisiko tinggi. Oh ya, walaupun saya ikut ya teman-teman, saya withdraw pelan-pelan sekarang. Mereka kan janjinya 20% per bulan, tapi saya sekarang dapat kira-kira 10% karena saya level paling rendah. Ya, sebulan saya tarik sekarang kira-kira nggak sampai ya malah ya. 1 juta teman-teman, jadi 5%. Oh ya, bagi 2, karena dibagi 2 sama mereka ya. Oh iya, jadi 10%. Nah teman-teman, walaupun saya ikut money game ini, saya sekarang withdraw pelan-pelan. Teman-teman, saya janji. Pokoknya kalau uang 20 juta saya sudah balik, udah, saya nggak akan narik lagi teman-teman. Saya tidak akan mengambil uang 1 rupiah pun dari uang orang lain yang masuk ke money game itu. Saya akan balikin uang saya 20, setelah selesai, ya selesai, saya nggak akan withdraw lagi. Tapi kalau sebelum 20 meledak gimana Pak? Ya sudah, itu uang sekolah, saya sudah tahu. Karena saya tahu bahwa ini bukan investasi, ini adalah spekulasi teman-teman. Jadi tahu nggak bedanya spekulasi dengan investasi? Investasi yang paling penting keamanannya dulu. Aman nggak? Nah itu investasi. Baru ngomongin profitnya berapa. Kalau spekulasi, yang penting profitnya dulu, baru ngomong aman atau tidak. Contoh judi teman-teman. Judi itu kan spekulasi teman-teman. Ya kita nggak ngomongin aman, udah pasti duitnya hilang ya hilang aja. Itu namanya judi, spekulasi. Sementara kalau saya maunya kita tetap investasi. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman ada yang ikut money game robot trading? Atau jangan-jangan teman-teman, sorry ya, ada yang jadi korbannya, money game-nya sudah meledak, hilang? Atau teman-teman juga ada pandangan apa sih ciri-ciri money game yang harus kita hindari sama-sama? Silahkan tulis di komen, nanti kita bisa diskusi di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat selalu, salam sukses, salam passive income property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Piko Lender.